Hai, selamat datang kembali di Bingkai Kampus. Be Stronger Together. Bersama saya, Doris Rihan. Yeay. Oke, jadi di Bingkai kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita. Beliau adalah juru kunci kampus di Universitas Kapuas Sintang. Nah, beliau juga sudah lama mengabdikan dirinya bekerja di kampus ini. Nah, yang lebih menarik lagi, beliau ini mempunyai ciri khas yaitu sering menggunakan topi. Dan yang lebih menariknya lagi, beliau ini cukup terkenal loh di kampus ini. Siapakah dia? Penasaran? Tonton terus ya. Oke, sebelum kita berkenalan dengan beliau, langsung kita akan melihat tayangan berikut ini. Begitulah tentang keseharian beliau. Mari jangan berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita sambut, inilah dia juru kunci kampus Universitas Kapuas Sintang. Ntar ada kunci. Ya, halo Bapak, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, boleh kita berkenalan dulu? Ya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sobri, bekerja di Universitas Kapuas Sintang. Ya, Bapak ini bernama Sobri, yang kerap biasa kita sering panggil dengan Pak Lek ya? Iya. Ya, Pak Lek Sobri. Boleh, mohon izin ya kita panggil dengan Pak Lek ya hari ini? Boleh. Oke. Nah Pak Lek, ngomong-ngomong ini sudah berapa lama nih Pak Lek bekerja di kampus Universitas Kapuas Sintang? Ya, alhamdulillah sudah 15 tahun. Wow, dari sudah cukup 2008. lama ya? Ya, 2008 sampai sekarang nih. Sampai sini nih. Boleh dong diceritain apa saja sih kegiatan Pak Lek dari pertama Pak Lek bekerja sampai dengan saat ini? Mulai masuk 2008, Januari 2008 itu saya masuk ke UNKA ini. Yang pertama kegiatan saya, karena pertama saya memang langsung ketemu rektor waktu itu Pak Arkanudin. Ya, waktu itu Pak Arkanudin ya. Jadi sebenarnya saya itu kan merangkap pekerjaan saya. Yang pertama driver kan, membawa Pak Arkanudin. Di samping driver saya megang kunci juga, gitu. Kebetulan pada waktu itu saya masih berdua dengan Pak Le Tukijo belakang, gitu kan kisahnya itu. Jadi perjalanan saya bekerja ya memang cukup sibuk karena driver juga, megang kunci juga. Jadi yang saya pegang kunci itu sekitar 40 pintu waktu itu. Wow, banyak ya? Ya, buka tutup 40 pintu. Itu tapi join sama Pak Lek Tukijo? Ya, Pak Tukijo itu ya ada kerjasama, dia pun megang juga serepnya. Jadi saya ini waktu Pak Rektor Arkanudin menjabat, kebanyak juga ke Pontianak saya, artinya ada dinas tuh kan. Ya, perjalanan dinas, sementara 2-3 hari saya tinggalkan, yang menghandle kunci ini dengan Pak Le Tukijo, gitu loh. Kemudian selang waktu kan menambah orang, Pak Dewa Giman masuk, jadi agak beban ringan kan, gitu. Dan selanjutnya tetaplah, artinya saya bekerja ya sebagai driver, nyupir, ya bersih-bersih halaman pada waktu itu kan. Dan kebetulan memang saya ini kan kalau di penempatan pengelolanya itu di Fakultas Pertanian. Cuman dari Fakultas Hukum, FKIP dan FISIP, saya itu diperbantukan. Maksudnya saya tetap membantu mereka gitu. Padahal SK saya sebenarnya di pertanian. Itulah artinya kalau dibilang merangkap. Merangkap ya, semuanya ini ya. Ya, semuanya itu. Sampai dengan saat ini masih seperti itu? Sama, cuman kan pada saat ini sudah agak enak. Artinya apa?
sudah banyak orang Oh, iya. masuk kan. Kawan saya ada beberapa orang ini kan 4 orang gitu. Jadi Sudah agak lebih ringan, cukup ya? membantu. Tapi kalau masalah kunci memang masih sekarang ini saya Masih tetap pegang. Pak Le ya? Yang pegang kunci. Karena mereka ini membantu lah yang kawan-kawan saya yang baru nih kan. Gitu loh. Oke, terus apa aja sih Pak Le rutinitas dari Pak Le dari pagi hingga sore di kampus ini? Saya datang ke kampus, alhamdulillah dari awal 2008 sampai sekarang ini, saya ingat saya tuh kayaknya nggak pernah lewat jam 7 lewat tuh nggak pernah. Jadi setengah 7 dari Jadi sini. Pak Le paling awal datangnya? Ya, ya pertama kan saya memang harus tukang kunci kan harus lebih dulu Ya. daripada yang staf kan Lainnya. atau dosen. Jadi rutinitas saya ya artinya pertama buka-buka akademik, ya kan, akademik. Kalau perkuliahan itu ada, saya tetap buka kelas-kelas dari kelas A, kelas pertanian 7 kelas, lalu gedung C 3 kelas. Kalau gedung D itu saya masih dibantu oleh Pak Tukijo, gitu. Kalau sekarang dibantu oleh Pak Surya, kalau sekarang nih. Lalu setelah di atas beres, saya turun ke rektorat. Kebetulan kalau di rektorat belum dibuka, saya yang membuka. Ya mungkin kalau naik ke atas, siapa tahu AC masih hidup ataupun menghidupkan AC itu ruang rektor. Ya mungkin kadang-kadang bersih-bersih sedikit-sedikit lah, bersih gitulah. Dan sekarang kan masih dibantu kadang si Prengki turun untuk membantu saya gitu. Oke, berarti sudah banyak yang membantu Pak Le lah ya? Ya kalau sekarang alhamdulillah banyak yang bantu. Oke, berarti Pak Le ini datang pagi pulang akhir ya? Iyalah, datang pagi tetap pulang akhir. Oke. Gitu. Oke, Pak Le kan sudah lama ya bekerja, sudah belasan tahun ya? 15. 15 tahun loh, sudah lama. Pasti ada dong hal-hal unik atau hal menarik yang Pak Le alami selama Pak Le bekerja di Universitas Kapuas Sintang ini. Kalau untuk di Sintang ini, maksudnya di kampusnya, ada sih yang menariknya ya. Apa itu Pak Le? Boleh cerita dong sama Jadi kita. karena saya ini juru kunci, Iya. ya, saya tengok di kampus ini sepi, motor pun tidak ada yang parkir di depan rektorat. Ya. Ya otomatis kan rektorat semua saya kunci, saya pulang. Ternyata setelah saya sampai rumah itu ditelepon oleh bendahara kita Bu Titin zaman dulu kan, terkunci di atas, gitu kan, terkunci. Ya jadi terkunci, ya otomatis saya balik lagi, gitu. Dengan rasa saya malu karena kan nggak tahu, gitu loh. Artinya terkunci, Karena saya tidak balik sengaja lagi. ya kan? Bahkan hal semacam itu bukan Bu Titin saja yang terjadi, Oh, iya Pak Abang juga pernah. Oh, berarti bukan hanya seorang Iya, ya? Pak Abang pun pernah karena Pak Abang kan di atas tuh, terkunci juga, tapi tetap saya balik lagi gitu loh, balik untuk kunci lalu pulang gitu kan. Itu hal-hal yang lain artinya setahu saya, ya itulah yang menjadi apa ingatan saya itu. Saya juga merasa bersalah gitu, ngapa nggak saya ini Cek dulu mau ya? cek dulu ke atas gitu kan, gitu loh, maksudnya jangan buru-buru dikunci walaupun nggak ada motor di sini sepi, padahal dia kan dijemput gitu Oh, kan, begitu ya? ya dijemput untuk pulangnya gitu. Terus masih ada nggak nih hal-hal lain yang unik atau sama seperti mahasiswa gitu? Ada nggak hal-hal menarik? Kalau ya hal-hal yang menarik begini ya, sebenarnya kerja di Universitas Kapuas atau di kampus ini kita sangat beruntung lah. Saya banyak kawan, baik itu ya semua mahasiswa. Contoh kan, saya ini kemana aja ke Jetak, ke Sanggau, ke Sekadau, kemana aja pasti ada yang kenal saya, Iya. negur saya gitu. Karena Pak Le cukup terkenal loh katanya di sini. Ya mungkin mereka kan nengok saya kan satu, saya kan banyak, jadi tapi tetap ada kenangan-kenangan. Maksudnya begini, contoh seperti saya terjadi ya dulu dari Pontianak malam hari pulang ke Sintang jam kurang lebih jam 11. Malam ya? Di daerah Makong itu roda belakang tuh dua-duanya pecah. Waduh kan pecah. Jadi saya berhenti, minggir kan, berhenti. Saya bingung jam 11 malam. Saya rencana mau ngedor rumah yang tutup gitu. Ternyata ada yang menghampiri kan pakai senter. Pas dihampiri dekat saya, oh Pak Le katanya. Ternyata dia alumni Unka gitu. Nah itulah keberuntungan saya, artinya dia meminjamkan mobil untuk saya bawa bantu ke sini, ke Sintang sini kan. Semuanya dibantu oleh dia sampai balik lagi gitu, sampai selesai mobil itu, sampai sudah beres lalu saya pulang ke Sintang tuh aman lah. Itu kenangan yang artinya di mana-mana memang banyak mahasiswa Unka ini yang sudah alumni itu, ya artinya kita banyak membantu kita lah. Ya dimanapun kita ini
kalau istilahnya mungkin baik sama orang ya, orang pun tidak akan segan-segan menolong kita gitu. betul. Tapi kalau kita mungkin jahat ya, Orang mungkin pun ditengok jadi aja, bodoh, nggak mau ya. udah mundur lah gitu ya. Ya insya Allah, alhamdulillah sih, di mana-mana saya, di Sanggau, kan, pas saya lagi makan, ada aja yang kenal, nah kan, kenal, Pak Le mau kemana, mau ke Pontianak gitu kan. Ternyata saya selesai makan, saya mau bayar, udah Pak Le, udah Pak dibayarin itu, gitulah. Artinya orangnya pergi kan, udah salaman dengan saya itu pergi, tapi kok dia udah dibayarin sama Pak siapa lupa namanya, di Sanggau itu. Banyak lah, di Sanggau itu saya banyak ditolong orang, membuat paspor, istri saya, dengan kemudahan-kemudahan ditolong oleh alumni UNKA. Oh, ada juga ya? Ada. Pak Selimin kalau nggak salah namanya, itu bantu. Artinya kan saya baru sekali itu bikin paspor kan, kemana-mananya kita dituntun oleh dia gitu. Alhamdulillah sampai selesai, sampai paspor itu jadi gitu, ditolong oleh mahasiswa. Alumni ya? Iya alumni gitu maksudnya, alumni UNKA. Dan juga untuk di Sintang, di instansi seperti perkantoran, banyak itu alumni UNKA. Oh, Saya ke Pemda, ke DPR, wow. ke dinas-dinas capil, pasti ada yang kenal saya, maksudnya manggil gitu. Iya. Tapi saya mengurus apa di kecapil, ada kenal gitu paling. Artinya kita bukan kita itu membuat surat dipermudah dengan jalan yang tidak benar, bukan. Artinya orang tuh kenal, hanya menunjukkan saya ini prosedurnya paling, ini ke sini gitu. Artinya menuntun gitu, menuntun kita membuat surat-surat gitu gitu. Itulah anunya ya, pengalaman bekerja di UNKA ini. Ya artinya saya mungkin hampir 15 tahun ini mungkin tidak lama lagi pensiun. Ya mungkin Tuhan pun masih memberikan saya kesehatan sehingga saya ini sampai sekarang masih berjalan lancar. Dan prinsip saya ini bekerja, ya saya bekerja aja. Saya rasa mungkin saya ngeluh kayaknya sih enggak juga ya. Maksudnya kan tetap saya kerjakan gitu loh. Maksudnya kan, nah tahu sendiri kan kalau siapa aja, ya saya ini orangnya enggak pernah nolak, disuruh apa suruh apa kan artinya bukan disuruh jahat, disuruh ini aja kok. Enggak mau gitu kan. Gitu loh. Oke, jadi kan sudah dengar kan apa yang sudah dikatakan Pak Le, banyak sekali alumni-alumni dari Universitas Kapuas Sintang dari berbagai daerah. Bahkan mereka juga sudah bekerja di berbagai-bagai bidang, bahkan instansi perkantoran. Nah, teman-teman, jangan bingung-bingung lagi deh menentukan tempat kuliah kalian. Buruan bergabung bersama kami di Universitas Kapuas Sintang. Buruan segera daftarkan diri kalian ya. Oke Pak Le, boleh kita lanjut lagi? Mungkin ada hal-hal menarik lainnya selain ya Pak Le dengan ceritanya seperti itu. Maksudnya yang hal menarik apa yang Pak Le dapatkan di kampus atau mungkin ada yang bagaimana? Boleh diceritakan? Ya tentunya kan kalau untuk pengalaman-pengalaman di kampus ini, ya saya pengalaman sih ya, maksudnya di kampus ini baik mahasiswa, dosen semua itu sampai sekarang pun rasanya baik semua sih sama saya ya. Artinya enggak pernah baik mahasiswanya gitu mungkin ngomong dengan saya yang tidak benar itu enggak ada sampai sekarang. Dosennya pun begitu. Berarti ya, bagus ya interaksi antara dosen, mahasiswa dan staf kepada Pak Le, berarti baik semua ya? Baik semua sih rasanya enggak pernah itu gitu loh. Maksudnya ya mereka itulah mahasiswa-mahasiswi yang kenal saya lah gitu. Gitu loh. Ya kalau kadang-kadang juga mahasiswa kalau mau registrasi itu sifatnya membantu itu sih kadang registrasi itu membantu registrasi itu kan hanya beberapa orang yang saya sempat, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi intinya kan saya membantu mereka lah gitu aja. Terus ada nggak sih pekerjaan yang menurut Pak Ale sulit Pak Ale lakukan di sini? Kalau pekerjaan sendiri tidak ada yang sulit sebenarnya, hanya kita bisa mengatur waktu aja. Saya itu terus saja coba mungkin bisa bayangkan kawan-kawan ya, megang mobil, nyupir sana sini ke Pontianak, ke Putus Sibau,
Zamannya rektor Bapak Atong sering ke Putus Sibau, bolak-balik capeknya sih minta ampun, tapi ya saya jalani terus. Dengan ikhlas ya Pak ya. Dengan ikhlas. Saya karena intinya megang kunci, saya ini megang kunci itu kan supaya orang bisa bekerja. Saya ini pengalaman saya. Belum lama sih. Jadi saya tuh mau berangkat ke kampus sakit. Sakit itu bukan sakit demam, tapi dada sebelah kiri sakit saya. Saya bilang ke orang rumah, saya ini dada sakit. Orang rumah itu marah. Ngapa sakit gitu bekerja? Bukan masalahnya itu. Saya ini megang kunci. Kalau saya nggak masuk ini saya bertelepon terus orang nih ataupun nih. Jadi dari rumah ke kampus itu sambil sebelah megang gas, sebelah megang dada ke kampus ini. Buka. Saya berobat pergi. Ya setelah berobat, alhamdulillah sembuh. Itulah pengalaman yang Lalu lagi, ya terkadang begini, saya buru-buru dari rumah karena buru-buru ke rumah. Sampai di kampus buka jok motor kuncinya nggak ada. Kan balik lagi berarti kan ke rumah. Memang kunci di rumah ada, nggak hilang gitu loh. Nggak hilang. Hanya lupa saja bawanya ya. Ya kadang kita pun mohon maaf lah ya. Karena megang kunci ini banyak. Ada suatu saat itu saya rasanya udah terkunci semua. Pintu ini sudah terkunci semua. Ternyata saya datang ada satu pintu itu yang saya dorong buka. Saya terkejut. Maksudnya begitu ruangan itu yang terbuka itu saya terkejut, langsung saya periksa semua. Takut ada yang hilang. Ternyata alhamdulillah aman, nggak ada hilang. Ya, di Unka ini dari 2008 saya pengalaman saya sampai sekarang ini barang yang hilang maksudnya orang membobol atau enggak ada. Enggak ada ya Pak. Bahkan saya pernah pun lupa ngunci tetap aman. Barang tuh yang penting rapat aman. Cuman kadang-kadang kita kan ya saking banyaknya pintu. Pintu kan jadi kan mungkin ada yang terlewatkan. Jadi banyaknya pintu itu lupa gitu kuncinya. Itulah pengalaman ya di Unka itu begitu. Jadi selama ini ya Pak ya. Ya. Ya mungkin ada nggak sih harapan-harapan Pak Le ke depannya mengenai kampus Unka ini yang akan datang? Ya, harapan saya sih sebenarnya ditujukan kepada yang masih muda-muda di kampus nih yang staf mungkin kan. Artinya bekerjalah dengan sungguh-sungguh gitu, karena ya mungkin kalau kita bekerja mungkin dikatakan dengan ikhlas gitu ya. Bekerja dengan ikhlas, sungguh-sungguh. Artinya kita kan ke depan kampus ini maju, banyak mahasiswanya, kan mungkin kan juga bisa imbas ke kita, ya maksudnya pekerjanya juga kan, yang bagi yang muda-muda nih, yang masih sekarang muda-muda baru masuk, baik yang ratingannya setaraf dengan saya gitu ya, bukan setap ya macam yang kawan-kawan kita ini, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, apa yang perlu dikerjakan kerjakan gitu. Jadi ya kalau bisa sih yang kita kelihat jangan nunggu perintah gitu loh. Sesuai dengan kerja kita, maksudnya dengan tugas fasilitas kita ini gitu loh maksudnya. Dan mudah-mudahan kan kampus mungkin nanti saya pun nengok lagi kalau gedung ini yang depan ini jadi kan tambah tambah maju, dan kita kan berharap mahasiswanya tambah banyak. Ya, betul. Gitu ya, tambah mahasiswa banyak, bukan tambah berkurang. Kan kita kan semuanya harapannya ke situ. Iya, betul sekali. Bukan tambah mundur, tapi Unka ini nambah maju gitu. Berkembang ya Pak. Berkembang. Contoh dulu ya, tahun 2008 itu ialah dikatakan Unka ini masih staf-stafnya yang lama-lama itu. Tapi mahasiswanya ini kan tetap dulu penerimaan mahasiswa baru itu zaman 2008 pun banyak gitu loh. Jadi kalau penerimaan mahasiswanya itu dapat 800, ya memang otomatis setelah masuknya tidak nyampe segitu, itu karena ada yang pindah mungkin pindah ke kampus lain atau tidak balik lagi, itu secara registrasi itu memang hilang sedikit lah, tapi tidak banyak gitu loh. Ya, mungkin kan yang penting mungkin penariknya bagi mahasiswa yang baru ini semua itu kan dari cerita gitu loh. Kalau ceritanya baik, insya Allah mahasiswa akan
berdatangan ke sini untuk mendaftarkan diri ke UNKA gitu. Terutama mungkin dari segi pelayanan ya. Pelayanan kita di akademik itu mungkin dari pelayannya ya otomatis dilayani dengan baik. Mungkin kalau dikatakan pegawai atau yang melayani itu dengan cara muka senyum kan begitu ya. Yang ramah ya. Ramah gitu loh. Insya Allah UNKA ini orang luar tuh tertarik lah untuk masuk UNKA. Walaupun mungkin ada perkuliahan-perkuliahan lain banyak di Sitang nih gitu. Mungkin kan agak bisa tertarik ke masuk UNKA gitu. Dan saya sendiri ya terima kasih lah ya. Saya mempunyai seorang anak cewek tuh. Alhamdulillah kuliah di UNKA. Oh ya. Ini kedepannya udah semester 6. Oh, semester 6 ya? Nah itu alhamdulillahnya itu karena masuk KIP ya. Oh iya, Kartu Indonesia KIP itu kan artinya bantuan. Iya. Nah, bantuan artinya menolong saya juga untuk daripada registrasinya kan artinya sudah ditanggung oleh pemerintah kan. Iya. Itu juga berkat bantuan-bantuan kawan-kawan lah memasukkan anak saya itu, mungkin karena kawan-kawannya juga mau menolong saya gitu kan. Jadi karena KIP ini kan bukan hanya sekedar masuk, artinya kan didaftarkan dulu, ya kan, didaftarkan oleh kawan kita. Kalau saya tidak mendaftarkan, mana bisa saya bisa masuk? Karena kawan kita juga baik-baik, ditolong saya, akhirnya anak saya menjadi masuk KIP. Alhamdulillah semester 6 gitu kan. Oke, terima kasih ya KIP ya, karena sangat membantu sekali bagi para mahasiswa-mahasiswi yang benar-benar membutuhkan ya Pak Le ya. Seperti anak Pak Le ini sangat beruntung sekali ya bisa mendapatkan KIP ini. Oke, luar biasa sekali loh Pak Le ini, karena dari beliau banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil ya, menarik sekali karena menurut saya beliau ini adalah seorang yang sangat menginspirasi sekali dari keteladanannya. Nah, beliau ini juga menurut saya seorang yang mempunyai loyalitas yang tinggi, kemudian dengan keramahannya, kerendah hatinya, bahkan banyak orang yang mengenal beliau dan sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya ya. Bahkan dalam situasi apapun yang sampai beliau sampaikan, dia sakit pun, dia tetap datang ke kampus, dia tetap bekerja untuk membukakan pintu kampus ini. Nah, mungkin ada pesan yang ingin Pak Le sampaikan kepada kita semua di sini? Ya, pesan saya sih ya itulah, bekerja dengan baik lah, dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan gitulah. Semua itu kan kalau kita bekerja dengan baik, dengan keikhlasan apapun, karena memang semua itu rezeki itu Tuhan yang ngatur memang sih ya. Betul sekali. Tuhan yang ngatur. Tapi kalau kita mungkin bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, mungkin nantinya bisa menghasilkan juga, ya artinya bisa kedepannya bisa ada hasil yang didapatkan, ada hasil ya. gitu. Seperti itu ya. Oke, ya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Le Sobri sudah meluangkan waktunya hadir dalam podcast bersama saya hari ini, berbincang-bincang, berbagi cerita, berbagi pengalamannya, dan semoga kami juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan seperti Pak Le ya. Oke. Nah, salam sama keluarga juga Pak Le ya. Semoga sehat selalu dan selalu diberkahi. Nah, oke, ada kalimat yang mengatakan bahwa banggalah pada pekerjaanmu, nggak usah malu, yang penting itu halal. Nggak usah dengerin omongan orang, karena mereka tidak pernah bertanggung jawab ketika kamu lapar. Sekian episode kali ini, Bingkai Kampus, Be Stronger Together. See you the next video. Tetap di bingkai kampus.